Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membicarakan tentang cara agar lisan kita ini merdu atau baik dalam melafazkan tulisan Arab. Ini sebenarnya merupakan pertanyaan teman kalian di komentar saya yang bertanya tentang cara agar suara merdu, meskipun sebenarnya saya ini belum termasuk dalam kategori yang merdu itu. Tetapi saya ingin publikasikan di sini mengenai tentang tata caranya. Semoga bermanfaat ya. Karena itu hanya di kolom komentar, siapa tahu yang lain juga ingin mendengarkan atau tahu caranya. Jadi biasanya teman-teman ya, sesudah kami melantunkan syair maulid misalkan, yang sering itu kan kalau di bulan maulid itu ya kemana-mana membawa rombongan maulid ad-dibai. Nah setelah melantunkan itu biasanya kalau ada jeruk nipis, saya suka itu memerasnya langsung ke dalam mulut supaya suara kita tidak serak, atau bahasa kampung itu payat ya. Dan tenggorokan terasa lebih fresh, lebih mudah mengeluarkan suara gitu, tidak berat. Karena salah satu yang membuat kita itu berat mengeluarkan suara mungkin disebabkan oleh dahak ya. Dahak atau sejenis lendir kuning itu ya, yang membuat suara kita berat untuk diangkat. Jadi salah satu caranya membuang itu dengan cara meminum pil gurah teman-teman. Dulu saya pernah meminum itu. Ketika diminum ya, kita mungkin beberapa saat, sekitar 10 menit nanti bereaksi obatnya. Nanti kita akan merasakan seperti mual. Mana dengan sebab mual itu teman-teman ya, jangan ditahan, keluarkan. Karena ketika muntah itu dia akan ikut mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan atau sesuatu yang menyumbat di rongga hidung kita. Jadi keluarkan habis, dari hidung mungkin akan keluar juga ya. Nah itu salah satu cara agar suara kita tidak berat, sehingga ringan untuk melantunkan syair atau membaca Al-Quran kan, supaya lebih enak gitu. Nah kemudian sering-sering ikut yang seperti itu tadi, rombongan maulid, karena otomatis kita akan ikut mengikuti irama syairnya. Dan syair itu berbeda-beda nadanya. Ada yang versi tinggi begini, ada yang alun aja nadanya, ada yang datar gitu. Nah, otomatis cengkok ya, daripada nada yang kita bawakan itu akan terlatih. Jadi teman-teman, yang menyebabkan suara bagus itu ya dua hal. Yang pertama itu karena keturunan, memang ada keturunan Qori mungkin ya. Orang itu suka nasyid orang tuanya, otomatis anaknya karena ada genetiknya ya, ada kemiripan biasanya kebisaan anak itu dengan kebisaan orang tuanya. Kemudian yang kedua, karena meskipun ya tidak ada misalkan keturunannya yang bisa ngaji tilawah gitu, tapi dia berusaha ikut pelatihan untuk bisa mengaji tilawah. Di situ akan diajarkan oleh ustadznya bagaimana mengambil nafas ya, ambilan nadanya dari mana ya gitu, potongan pokok tawakufnya di mana baca Quran tadi, sehingga sesuai dengan irama lagu tilawah. Karena lagu tilawah itu bermacam-macam teman-teman juga ya. Nah, jadi perlu kesungguhan untuk mampu bisa, harus sungguh-sungguh belajar, bukan hanya mau saja, tapi harus memang dihandle oleh ustadz atau orang yang berpengalaman tentang itu. Nah kemudian bagaimana cara agar nafas kita panjang?
setahu saya ya, saya ini pun juga termasuk yang masih pendek nafas, sehingga ya kalau azan itu mungkin tidak bisa juga dengan nada yang panjang gitu, keterbatasan nafas ya, karena nafasnya pendek maka tidak bisa memperpanjang irama azan. Nah, padahal azan itu maksimalnya 5 menit kalau bisa, itu berarti panjang sekali nafasnya ya. Yang penting asal lafaznya kena dan sampai ya sudah, itu pun sudah termasuk azan, meskipun tidak sampai 5 menit, itu maksimalnya ya. Nah kemudian teman-teman, caranya tadi ya, caranya yang setahu saya adalah katanya kita berendam kepala kita rendam di air, kemudian di hati sambil membaca sholawat. Jadi misalkan kita mampunya dulu sementara ini 3 kali membaca sholawat di dalam hati, sampai segitu, kemudian coba lagi supaya lebih daripada 3, 5 mungkin, 7 mungkin, terus dilatih nafasnya agar panjang dengan cara seperti itu yang setahu kami. Nah teman-teman, mungkin itulah dulu apa yang kami ketahui tentang cara agar suara itu menjadi merdu dan nyaman dalam membaca bacaan-bacaan Arab. Semoga video ini bermanfaat sedikit banyaknya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.